Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana kisah menjelang permulaan menerima wahyu. Jadi Rasulullah SAW ketika berumur 40 tahun, dan 40 tahun adalah matangnya pikiran seseorang, ya, berkumpul kekuatan tenaga dan kekuatan pengalaman dan pikiran pada umur 40 tahun. Apa yang terjadi? Pada umur 40 tahun itu Rasulullah SAW hubbiba ilaihi al-khala. Rasulullah SAW itu dijadikan oleh Allah suka menyendiri. Umur 40 tahun itu. Jadi Rasulullah suka menyendiri, melihat keadaan bangsa kafir Quraisy, yang satu nyembah patung, yang satu menikahi istri dari ayahnya sendiri, yang satu memutuskan silaturahim, yang satu ini ada yang mengubur putrinya hidup-hidup, ada yang judi, ada yang zina, kompleks permasalahan kafir jahiliyah, sehingga Rasulullah SAW memikirkan keadaan itu. Hubbiba ilaihi al-khala. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah suka menyendiri. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW, ya, permulaan menerima wahyu itu Rasulullah SAW itu sering bermimpi, ya. Awal ma budi abihi Rasulullah minal wahyi, yakni ar-ru'ya shalihah fin naum. Rasulullah dikasih mimpi, mimpi yang benar. Dan dalam riwayat itu dikatakan selama setengah tahun menjelang menerima wahyu itu Rasul diberi mimpi yang benar seperti falak subuh. Nah, kemudian Rasulullah SAW dijadikan Allah suka menyendiri. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, Rasulullah pada waktu itu, ya, ketika awal-awal menerima wahyu suka menyendiri, beliau berangkat ke gua Gua Hira yang ada di bukit Jabal Nur. Rasulullah di atas ke sana, Rasulullah SAW mengambil bekal dan dibekali oleh Khadijah. Lihat bagaimana hebatnya Khadijah, bagaimana Khadijah memotivasi Rasulullah, apa yang terbaik untuk Rasul maka dilakukan oleh Khadijah. Maka Khadijah membuat perbekalan Nabi, ada makanannya, ada minumannya. Setelah perbekalan selesai dibawa oleh Nabi naik ke Jabal Nur. Di situ ada gua namanya Gua Hira. Disitulah Rasulullah menyendiri. Kalau Rasulullah SAW sudah kehabisan bekal, makannya selesai, kemudian minumannya sudah habis, Rasulullah turun lagi. Dan itu berhari-hari, bermalam-malam. Kalau Rasulullah habis, pulang lagi, dibekali lagi oleh Khadijah binti Khuwailid, istri yang tercinta. Sampai terjadilah apa yang terjadi pada waktu itu bulan Ramadan. Rasulullah ada di Gua Hira, datanglah makhluk, yaitu malaikat Jibril. Datanglah makhluk, ya, yang aneh. Malaikat Jibril datang ke Nabi ketika Nabi ada di Gua Hira, dan malaikat itu mengatakan, "Iqra, bacalah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ana biqari'in." Aku ini gak bisa baca. Fa akhadani fa ghattani hatta balagha minni juhud. Maka Rasulullah didekap oleh Jibril tersebut sampai Rasulullah hilang tenaganya. Setelah itu dilepas lagi oleh Jibril. Kemudian Jibril berkata lagi, "Iqra, bacalah." Maka Rasulullah menjawab, "Mana biqari'in, aku nggak bisa baca." Maka didekap lagi sama Jibril sampai Rasulullah lemas, dilepas lagi. Terus diucapkan untuk ketiga kalinya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram." Jadi, mohon maaf, yang ketiga didekap lagi karena nggak bisa kan, didekap lagi Rasulullah. "Ma'ana biqari'in," kata, "aku nggak bisa baca." Didekap lagi sampai 3 kali. Setelah itu baru Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam." Ini adalah wahyu pertama kali turun. Ketika mendapatkan berita aneh ini, orangnya aneh, di gua didatangi makhluk aneh, disuruh baca 3 kali, didekap 3 kali, setelah itu dilepaskan, dikasih wahyu yang pertama, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka Rasulullah ketakutan, ini ada apa ini? Sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengerikan. Rasulullah enggak paham. Ada apa ini? Maka Rasulullah ketakutan dan Rasulullah turun. Rasul turun ke rumahnya, itu Khadijah binti Khuwailid. Sampai di rumah Rasulullah mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah." Rasulullah demam, Rasulullah ketakutan. "Zammiluni." Akhirnya apa yang terjadi? Diselimuti sama Khadijah. Setelah selesai dan hilang ketakutan Rasulullah, maka Khadijah berkata,
Qala li Khadijah, Rasulullah berkata kepada Khadijah, "Mali, ada apa ini? Ada apa dengan diriku? Laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir terjadi apa-apa terhadap diriku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan gundah, dalam keadaan galau, maka lihatlah sosok seorang yang namanya Khadijah, sosok yang mampu menenangkan hati suami. Maka Khadijah mengatakan, "Kalla wallahi la yuzikallah abada." Tidak, wahai suamiku, selama-lamanya Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu. Innaka latasilur rahimah, engkau adalah orang yang selalu menyambung tali rahim. Engkau menolong orang yang susah, membantu orang yang terdolimi. Engkau orang yang memuliakan tamu, menyambung tali silaturahim, membantu orang-orang yang susah. Tidak mungkin Allah akan menghinakan dirimu. Bahkan dalam riwayat Khadijah mengatakan, "Arju antakuna nabiyya hadil ummah." Aku berharap kau adalah nabinya umat ini. Lihatan seorang istri memberikan optimisme kepada suaminya, tidak membiarkan suaminya down dalam berdakwah. Inilah Khadijah binti Khuwailid, di pick up dakwanya. Coba bayangkan zaman sekarang nih, zaman sekarang ada seorang suami ngomong sama istrinya, "Mah," atau "Istriku, aku hari ini gak kerja, aku mau ke masjid aja iktikaf." Mungkin istri zaman sekarang, aneh ini, bukan Ramadan, bukan apa, waktunya kerja malah iktikaf di masjid. Ini Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah datang ke Jabal Nur, ke Gua Hira, maka Khadijah dengan senang hati, "Silakan wahai suamiku." Bahkan perbekalannya disiap-siapkan oleh Khadijah binti Khuwailid. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Khadijah berkata, "Fantalaqat bihi Khadijah hatta atas bihi Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibnu ammi Khadijah." Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW diajak oleh Khadijah binti Khuwailid ke saudara atau ke saudara sepupunya. Jadi Khadijah binti Khuwailid punya seorang sepupu. Sepupunya ini namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah ini paham bahasa Ibrani. Dia bisa membaca Injil dan dia paham dengan Taurat. Dia adalah seorang Arab jahiliyah, tapi pada waktu itu dia sudah beragama Nasrani. Dia nggak mau ikut tradisi jahiliyah, tapi lebih memilih agama Nasrani, bisa baca Injil dan paham tentang Injil. Akhirnya Khadijah membawa Rasulullah ke sepupunya. Ini dalil tentang kecerdasan Khadijah. Khadijah tidak membawa Rasulullah ke dukun, karena pada waktu banyak dukun, pada waktu banyak penyihir, pada waktu banyak kuhan atau para dukun banyak zaman itu. Bahkan pada zaman itu orang Arab jahiliyah kalau menemukan sesuatu yang aneh-aneh seperti itu, mereka akan pergi ke dukun. Tapi silakan dilihat apa yang dilakukan Khadijah, tidak membawa Rasulullah ke dukun sebagaimana apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Tapi Khadijah membawa Rasulullah kepada seorang yang bernama Waraqah bin Naufal yang paham tentang agama langit, agama samawi. Ini dalil tentang kecerdasan Khadijah binti Khuwailid. Maka ikhwatal iman, apa yang terjadi? Dibawalah Rasulullah SAW menuju Waraqah, seorang yang ahli tauhid pada zaman itu, beragama Nasrani dengan agama Nasrani yang masih lurus. Maka setelah di depannya Khadijah berkata, "Wahai sepupuku, tolong dengarkanlah keluhan dari suamiku, karena suamiku mengalami kejadian-kejadian yang aneh." Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Aku datang di Gua Hira, aku menyendiri, tiba-tiba datang makhluk yang aneh, makhluk yang mengatakan kepadaku, 'Iqra'. Maka aku katakan, 'Ma'ana biqari'in', aku gak bisa baca. Sampai 3 kali aku didekap, dilepas. Setelah itu aku diberi kabar, 'Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam.'" Dari A sampai Z diceritakan Rasulullah kepada Waraqah. Setelah mendengarkan cerita itu, maka apa yang terjadi? Waraqah menganalisa dan memahami tentang apa yang disampaikan Rasulullah. Kemudian setelah itu disimpulkan sama Waraqah, dan Waraqah berkata, "Hadzan namus alladzi nazzalahu Allah ala Musa." Sesungguhnya yang mendatangimu di Gua Hira itu adalah namus. Maksudnya adalah Jibril, karena Jibril dalam bahasa Taurat atau bahasa Injil dikatakan namus. Hadzan namus alladzi nazzalahu Allah ala Musa. Yang mendatangimu adalah malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. "Ya laitani fiha jada'a, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka." Seandainya saja umurku masih panjang,
seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusir dirimu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, Rasulullah kaget karena dikabarkan sama Waraqah, seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusir dirimu, niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat luar biasa. Aku akan membelamu seandainya nanti kaummu mengusir dirimu. Rasulullah enggak paham, dan Rasulullah mengatakan enggak paham dalam artian terheran-heran. Bukan berarti Rasulullah bodoh, bukan. Rasulullah enggak paham apa maksudnya. Maka Rasulullah bertanya, apakah umatku nanti akan mengusir aku? Apakah kaumku akan mengusir aku? Kenapa Rasulullah terheran-heran? Karena selama ini masyarakat jahiliyah, masyarakat Quraisy sangat mencintai Nabi. Mereka sepakat bahwa Nabi adalah Al-Amin, manusia yang amanah, yang jujur, yang baik. Semua orang hormat sama Nabi. Kemudian datang orang yang mengabarkan bahwa nanti kaummu akan mengusir dirimu. Kaget Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, apakah kaumku akan mengusir aku? Dijawab sama Waraqah, betul. Nanti kaummu akan mengusir dirimu. Tidaklah orang yang berdakwah dan membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali pasti akan diusir dari kampung halamannya. Seandainya saja umurku panjang, ketika kamu diusir dari negerimu, niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat dahsyat. Setelah itu, telah berselang lama, tidak berselang lama, wafatlah Waraqah bin Naufal. Nah, jadi Rasulullah baru paham, ternyata yang datang itu Jibril, membawa berita dari langit, diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi. Diangkat menjadi apa? Menjadi Nabi. Nah, sehingga Rasulullah SAW bisa memposisikan dirinya dengan peristiwa itu. Inilah wahyu pertama yang menimpa, atau bukan yang menimpa, yang turun kepada Rasulullah SAW. Nah, sekarang pelajaran penting dari kisah ini apa? Pelajaran pertama dari pembahasan yang kita baca tadi, pelajaran yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Rasul menjadi seorang nabi. Dijadikan suka menyendiri, diberi mimpi yang benar selama 6 bulan. Ini juga dalil yang pertama bahwa mimpi bagian dari wahyu. Mimpinya para nabi itu bagian dari wahyu. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian ikhwatal iman, pelajaran yang kedua dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi. Ummi itu artinya Rasulullah itu tidak bisa membaca. Jadi Rasulullah itu tidak bisa membaca. Rasulullah mengatakan, ma'ana biqari'in, aku nggak bisa membaca. Karena memang Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca. Kemudian yang nomor 3, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran nomor ketiga adalah Rasulullah itu punya rasa ketakutan sebelum diangkat jadi Rasul. Dalilnya Rasulullah mengatakan, Zammiluni, selimutilah aku. Kemudian Nabi mengatakan, Inni khasyitu ala nafsi, aku khawatir terjadi sesuatu pada diriku. Jadi kekhawatiran dan khauf dan gelisah itu ada pada Rasulullah, karena beliau itu manusia. Jadi ada sifat-sifat manusia yang tetap ada dan tidak hilang. Di antaranya adalah Rasulullah punya rasa takut. Tapi Rasulullah bukan penakut, Rasul itu pemberani. Tapi tetap namanya manusia, ada sisi gelisah dan takut. Kemudian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, yang nomor 4, hadis ini menunjukkan keutamaan Nabi di masa jahiliyah. Karena ketika Rasulullah mengeluh, ada apa dengan diriku ini? Kok aku mengalami peristiwa yang aneh ini? Maka nomor 4 adalah menunjukkan kebaikan Nabi. Karena Khadijah berkata, jangan gelisah wahai suamiku. Sungguhnya kamu itu menyambung tali rahim, menolong orang yang susah. Kamu nyambung tali silaturahim, gak mungkin Allah menyia-nyiakan dirimu dan menghinakan dirimu. Berarti Rasul itu orang baik dari dulu. Bahkan belum jadi Nabi, sudah baik. Begitu loh maksudnya. Nomor 5, pelajaran nomor 5 adalah keutamaan Khadijah. Dan ini banyak. Pertama, dilihat dari Rasulullah dibekali sama Khadijah. Rasulullah SAW, di kata orang Surabaya, digenah-genah sama Khadijah. Makanannya, minumannya, ditepak-tepak sama Khadijah. Itu menunjukkan bahwa akhlaknya Khadijah itu penyayang kepada Rasulullah. Jadi Khadijah itu setia kepada Rasulullah. Kemudian diambil juga dari sikapnya Khadijah ketika Nabi curhat kepadanya. Aku khawatir, ada apa ini? Kok aku mengalami peristiwa aneh? Aku didatangi makhluk yang aneh. Kemudian aku diberi kalimat yang aneh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Ketika mendengarkan keluhan Nabi, maka Khadijah tidak membuat Rasul jatuh.
Rasul tidak Khadijah tidak abai. Khadijah bukan tidak mau tahu, bukan, tapi Khadijah menunjukkan sikap bagaimana ia sangat perhatian dengan Nabi dan menghibur Nabi. Tidak hanya menghibur, memotivasi Nabi, jangan gelisah wahai suamiku. Tidak mungkin Allah menyanyiakan dirimu karena engkau orang yang nyambung tali rahim, menolong orang yang susah. Kau adalah menolong orang yang terdolimi, menolong orang yang kekurangan. Gak mungkin Allah menyanyiakanmu. Bahkan Khadijah mengatakan, dalam riwayat mengatakan, arju antakuna nabiyya hadil ummah. Aku berharap kamu menjadi nabinya umat ini. Menunjukkan keutamaan Khadijah. Kemudian selanjutnya, di antara yang menunjukkan keutamaan Khadijah, ketika Rasulullah gelisah seperti itu, Rasulullah diajak sama Khadijah ke Waraqah. Waraqah adalah seorang yang paham agama Nasrani dan dia adalah orang Arab yang tidak ikut jahiliyah pada waktu itu. Saya ulangi ya. Waraqah bin Naufal adalah orang Arab yang gak ikut jahiliyah pada waktu itu. Dia gak mau melakukan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah, tapi dia beragama dengan agama Kristen yang masih murni, bertauhid, ya. Dan ada hadis tentang itu, tentang keutamaan Waraqah, ya. Jadi pada waktu itu Khadijah tidak mengobati gelisahnya Nabi dengan membawa Nabi ke dukun, tidak. Padahal kalau antum melihat sejarah kaum jahiliyah, mereka itu sangat menghormati dukun. Ada masalah apa dibawa ke dukun, ada masalah B dibawa ke dukun, ada masalah Z dibawa ke dukun. Karena mereka kalau lagi buntu pikirannya, mereka datang ke dukun untuk minta pencerahan. Lah pada waktu itu Khadijah tidak seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Beliau tidak membawa Rasulullah ke dukun untuk dikasih arahan, tidak. Tapi Rasulullah diajak oleh Khadijah kepada Waraqah yang mana dia adalah orang penganut agama Samawi pada waktu. Ini kalau nggak cerdas nggak mungkin seperti itu. Itu menunjukkan kehebatannya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Semoga Allah menempatkan ibunda kita Khadijah di tempat yang terbaik. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya dari hadis ini adalah bahwa di zaman Nabi itu masih ada sisa-sisa kebenaran. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal ini. Dia adalah orang beragama Kristen yang masih murni pada waktu itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Waraqah bin Naufal itu muslim apa tidak? Atau pertanyaan yang lain, apakah Waraqah itu sahabat Nabi apa enggak? Nah, sahabat Nabi apa enggak Waraqah ini? Karena setelah bertemu Nabi, Waraqah wafat. Nah, pertanyaannya, Waraqah ini terkategorikan sahabat Nabi apa enggak? Para ulama berkhilaf pendapat. Pendapat pertama mengatakan Waraqah itu sahabat Nabi, meskipun ketemu cuma sebentar. Dalil yang dipakai adalah definisi dari sahabat. Karena definisi dari sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa matal iman. Siapa saja yang pernah bertemu Nabi, melihat Nabi, beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan, maka dia adalah sahabat Nabi. Sedangkan Waraqah melihat Nabi, bertemu Nabi, dan Waraqah mengatakan yang ketemu sama kamu adalah Jibril, kamu nanti akan diusir dan kamu akan berdakwah, dan siapa yang berdakwah dengan dakwah ini akan diusir. Itu kan menunjukkan bahwa Waraqah itu iman. Sehingga pendapat pertama mengatakan Waraqah itu sahabat Nabi. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan Waraqah itu orang baik, dia masuk surga, tapi bukan sahabat Nabi. Mengapa bukan sahabat Nabi? Karena pada waktu itu tidak ada yang diikuti oleh Waraqah ke Rasul. Belum ada syariat sama sekali yang diturunkan kepada Rasulullah. Makanya para ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu dijadikan Nabi dengan Iqra. Tapi Rasulullah dijadikan Rasul dengan ya ayyuhal muddatsir. Jadi pada waktu itu Rasulullah statusnya masih Nabi, belum punya sesuatu yang bisa disampaikan ke orang lain. Belum ada syariat sholat, belum ada sholat, bahkan syariat tauhid belum ada pada waktu itu. Maksudnya secara nyata gitu loh. Bertauhidlah kepada Allah, sembahlah Allah, belum ada. Cuma Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Enggak secara terang-terangan bertauhidlah, belum ada. Sehingga pendapat yang kedua ini mengatakan Waraqah itu orang baik, dia masuk surga, dia adalah orang yang dijamin keutamaannya, tapi bukan sahabat karena pada waktu dia belum mengikuti apapun dari Nabi. Bahkan syariat apapun belum ada. Nah, itu khilaf para ulama. Pendapat yang bagaimana menanggapi perbedaan ini, kita katakan sudah terlepas dari sahabat apa enggak sahabat. Yang penting Waraqah bin Naufal adalah seorang yang beriman, orang baik, dan dia dijamin masuk surga. Karena ada hadis khusus yang menerangkan hal itu. Jadi kita kompromikan seperti itu. Itu ikhwatal iman
yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, masih panjang ya. Ini baru permulaan Rasulullah mendapat wahyu. Bagaimana cerita beliaunya dan bagaimana cara-cara wahyu itu turun, macam-macamnya wahyu, cara wahyu turun itu bagaimana, dan bagaimana Rasulullah nanti memulai dakwanya, bagaimana nanti Rasulullah memulai untuk mengajak manusia kepada Allah. Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi